Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu tentunya dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang mobilitas sosial, yakni pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Dan di video kali ini kita juga masih akan membahas tentang mobilitas sosial, yakni faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Tapi sebelumnya kita masuk ke kelas dulu yuk. Oke, baiklah anak-anakku. Jadi terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Di antaranya yaitu pertama, faktor struktural. Secara umum, struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Artinya, setiap anak bangsa berhak untuk dapat mengejar cita-cita setinggi-tingginya. Karena mobilitas sosial masyarakat Indonesia bukan berdasarkan keturunan, melainkan berdasarkan prestasi. Misalnya, siapapun bisa menduduki jabatan sebagai seorang direktur atau bahkan presiden, asal dibarengi dengan usaha yang gigih. Yang kedua yaitu faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Misalnya, dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara. Namun, keduanya atau salah satunya belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku individu tersebut. Ketiga yaitu faktor sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, manusia tersebut dapat mencari dan meraih kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Selain itu, ada kalanya seseorang tertarik akan status sosial yang dimiliki oleh orang lain, sehingga hal ini mendorong seseorang tersebut untuk berubah dari posisi dirinya ke posisi yang sedang ditempati oleh orang lain tersebut. Yang keempat yaitu faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial, baik mobilitas sosial climbing atau naik, namun bisa jadi pula kaum mapan dalam ekonomi mengalami mobilitas sosial sinking atau mobilitas sosial turun. Yang kelima yaitu faktor politik. Baik buruknya stabilitas politik suatu negara dapat mempengaruhi mobilitas sosial warga negaranya. Faktor yang keenam yaitu kemudahan dalam akses pendidikan. Pendidikan berkualitas yang mudah didapat tentu juga memudahkan bagi seseorang untuk melakukan mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan seseorang sulit untuk mengubah statusnya karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Selain faktor pendorong, mobilitas sosial juga memiliki faktor penghambat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Yang kedua yaitu diskriminasi. Diskriminasi artinya perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan tertentu seperti perbedaan bangsa, suku, ras, agama, ataupun golongan. Sebagai contoh, di masa penjajahan terjadi diskriminasi yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia, terutama dalam hal memperoleh pendidikan. Masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Tentu saja diskriminasi tersebut mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia dan malah bisa jadi menyebabkan social sinking. Oke, baiklah anak-anakku, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya di mana kita masih akan membahas tentang mobilitas sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.